Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan baca bersama, kita akan kaji bersama, yaitu salah satu kitab karya daripada Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin Al-Utsaimin Al-Utaibi Abu Amr hafizahullahu taala, yang berjudul Syarah Al-Adab Al-Asharah, yaitu penjelasan daripada kitab Al-Adab Al-Asharah, 10 adab Islami yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin untuk diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau merupakan ulama alim, ulama muhaddits yang memiliki gelar ataupun memberikan isnad begitu banyak, dan beliau lahir di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada tahun 1391 Hijriah. Dan kita akan bahas di kesempatan perdana ini yaitu tentang Muqaddimatul Kitab, yaitu tentang pembukaan daripada kitab Al-Adab Al-Asharah. Beliau menuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ilmi usulan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu itu sebagai pondasi dasar beragama. Wa sahhala biha ilaihi usulan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan menuntut ilmu, jalan untuk menggapai ilmu, tentunya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan juga rasul Allah Subhanahu wa taala, ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma buyinat usulul ilmi, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya yang telah menjelaskan daripada pondasi dasar agama ini. Wa sallama alaihi wa alaihim ma ubrizal mantuqu minha wal mafhum, dan juga salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat yang telah menjelaskan daripada ilmu, yaitu dengan kalam dan juga pemahaman yang tentu sampai kepada kita semua. Amma ba'du, fahadha syarhul kitab tsani min barnamij usulil ilmi, dan ini merupakan penjelasan daripada kitab yang kedua dari barnamij ataupun acara ataupun kegiatan tentang usul al-ilmi, yaitu pondasi ilmu, fi mustawahu tsani, di mustawa yang kedua ataupun di semester yang kedua, fi sanatihil khamisah, di tahun yang kelima, 37 wa 400 wa alfin wa 38 wa 400 wa alfin, yaitu tahun 1437 Hijriah dan juga 1438 Hijriah. Wa huwa kitabu al-adab al-asharah, yaitu kitab 10 adab Islami, li musannifihi Saleh bin Abdullah bin Hamadin Al-Utsaimin, yaitu
penulis ataupun pengarangnya yaitu adalah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin Al-Utsaimin. Qala al-musannifu waffaqahullah, musannif ataupun penulis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam hadanillahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adabi 'asharah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya, kepada penulis dan juga kepadamu pembaca dengan sebaik-baik akhlak. Anna min a'zamil adabi 'asharah, bahwasanya sungguhnya di antara adab yang paling utama itu adalah 10 dalam agama Islam. Qala syarihu waffaqahullah, kemudian penulis ataupun pensyarah yang menjelaskan yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan, ibtada al-musannifu waffaqahullahu risalatahu bil basmalah muqtasiran 'alaiha. Penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, menulis daripada ataupun memulai daripada risalahnya, kitabnya dengan basmalah muqtasiran 'alaiha, dan mencukupi dengan basmalah tersebut. Kenapa? Ittiba'an lil waridi fi sunnati nabawiyah, yaitu untuk mengikuti apa yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa rasailihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk, yaitu dalam penulisan risalah-risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulisan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa ataupun para raja yang pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Herakl, contohnya ila Heraklius azimur Rum, penguasa Romawi, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa Romawi Herakl ataupun Heraklius, aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadamu, dan juga kepada para pembesar ataupun para raja-raja terdahulu, kepada pembesar daripada Mesir dan juga yang lainnya. Wat tasanifu tajri majraha, maka kebanyakan karya para ulama juga dan juga orang-orang yang menulis kitab ataupun buku, mereka memulai dengan kalimat daripada Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Thumma dzakara anna min a'zamil adabi 'asharah, kemudian beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya sesungguhnya di antara adab yang paling agung adalah 10. Wal adabu katsiratul adad, dan tentu adab itu banyak sekali dalam Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutafarriqatul abwab, yang dituliskan oleh para ulama dalam bab-bab yang berbeda. Wal ma'dudu minha fi hadhihi risalati 'asharah, dan yang tercantum ataupun tertulis yang tersebut dalam kitab ataupun risalah beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin yaitu hanya 10 saja. Khussat bil addi litissafiha bil a'zamiyah, dikhususkan dengan 10 tadi karena itu merupakan hal yang paling utama yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin. Wa hiya bulughuha ghayatul ahammiyah, dan 10 itu merupakan hal yang mesti dimiliki oleh seorang muslim dan dimiliki ataupun diberikan fokus kepada 10 adab tersebut, dan juga diberikan perhatian yang luar biasa kepada 10 adab tersebut. Wa usifatil adabul 'asharatul madhkuratu fiha, dan disifati 10 adab yang tertulis tadi bi annaha min a'zamil adabi li amrayn, yaitu merupakan adab yang paling agung dengan 2 sebab, dikarenakan 2 sebab. Ahaduhuma, yang pertama, al-i'tina'u biha syar'an, karena syariat sungguh luar biasa memfokuskan ataupun memberikan hal yang luar biasa kepada 10 adab tersebut, mengkhususkan adab tersebut. Fadalailu syar'i mutakathiratun fi bayanil ahkamil muta'alliqah bitilkal adab al-'asharah, dan karena syariat agama kita ini itu menjelaskan begitu banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan 10 adab tersebut. Wal akharu, yang kedua, kathratu wuqu'iha wa isti'maliha urfan,
karena banyak terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, dan itu dijadikan bahkan sudah menjadi uruf ataupun kebiasaan. Fa inna minal jari bainan nas ittiba'u hadhil adab. Maka sesungguhnya yang terjadi di antara manusia yaitu adalah mengikuti adab-adab tersebut. Likathrati rawajin ma yata'allaqu biha min al-ahwali fi yaumi ahadihim wa lailatihi. Dan tentu ya, kehidupan manusia, apa yang dirasakan oleh manusia itu berada mencakup dalam 10 adab ini, baik dalam kehidupannya sehari-hari dan juga kehidupannya di malam hari. Wal adabu jam'u adabin. Dan kalimat adab adalah artinya adab-adab. Ini merupakan jamak, bentuk banyak dari kalimat adab. Adab ini satu, kemudian adab adalah adab-adab. Ataupun dalam bahasa Inggris di sini disebut singular adabun, dan adabun adalah plural. Wa huwa ma humida syar'an aw urfan, yaitu segala sesuatu yang dipuji baik secara syariat maupun secara urf ataupun kebiasaan. Fal mahmudatu syar'iyyah wal urfiyyah tusamma adaban. Maka segala sesuatu yang dipuji baik secara syariat maupun secara urf ini disebut dengan adab ataupun adab-adab. Wa haqiqatuha ikhisalul khairi. Dan hakikat daripada adab adalah segala bentuk kebaikan. Wa yusamma al-mutahalli biha mu'addaban wa yusafu bi annahu dhu adabin. Dan orang yang memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, maka disebut dengan mu'addab. Wa yusafu bi annahu dhu adabin, karena ia disifati dengan orang yang memiliki adab. Adapun orang yang memberikan pelajaran tentang adab maka disebut dengan mu'addib. Wa wajhu na'tihi bidzalika ijtima'u khisalil khairi fihi. Dan hal tersebut adalah sesuai dengan artian, yaitu adalah berkumpulnya kebaikan di dalamnya. Dzakarahu Ibnu Qayyim fi Madarijus Salikin, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Wal aslul wathiq alladhi tubna alaihi al-adabu amran. Dan keaslian yang dapat dipercayai yang menjadi pondasi atas hal tersebut ya, ataupun adab tersebut adalah dua hal. Yang pertama, ahaduhuma al-ahkamu syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syar'i, wal akharu al-a'raful mar'iyyah, yaitu uruf kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Fataratan yustamaddul adabu min dalil syar'i. Maka terkadang adab itu diambil daripada dalil syar'i ataupun dalil syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yustamaddul adabu min da'il urfi. Dan terkadang adab juga diambil daripada kebiasaan manusia. Adapun dalil itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua dalil adalah yang berarti as-sunnah ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naz'u min hadaini al-mawridaini huwa asfa al-mawarid fi ta'yinil adab. Maka mencukupkan dengan dua hal tersebut, yaitu syariat agama Islam dan juga kebiasaan masyarakat ataupun manusia, itu cukup menjadi hal yang suci dalam mengambil sebuah adab atau dalam menentukan sebuah adab. Wa bayani ma yata'allaqu biha, dan penjelasan tentang apa yang mencakup daripadanya. Wa huma sabiqani lima akabba alaihi an-nasu bi akharatin mimma istahsanuhu min ta'alifi ahli syarqi awil gharbi min ghairil muslimin. Dan dengan dua hal tersebut, yaitu syariat dan juga kebiasaan ataupun uruf, itu dicukupkan lebih baik daripada apa yang manusia kebanyakannya mereka melakukan ataupun menganggap baik daripada karya-karya dari orang-orang timur maupun karya-karya dari orang-orang barat dari kalangan selain muslimin, yang disebut wasammauhu protokola au etikita, yang mereka sebut ya dengan protokol ataupun etika. Protokol ataupun etika itu yang dikarang oleh orang-orang timur ataupun orang-orang barat, namun tentu yang paling baik, yang paling afdal adalah yaitu
adab, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari kebiasaan manusia. Au ghairu dzalika minal asma'i allati ja'aluha lahu, atau selain daripada protokol dan juga etika, daripada nama-nama yang lain yang mereka sebutkan, yang mereka tuliskan selain daripada kedua hal tersebut, yaitu protokol dan etika. Fa inna ma yujadu fid dalail syar'iyyah wal a'raf al mar'iyyah allati nasha'at 'alayha hadhihi al ummah al islamiyyah arfa'u wa a'la mimma yujadu fi ghairiha. Maka sesungguhnya apa yang ada dalam dalil-dalil syar'i, kemudian uruf kebiasaan manusia yang baik tentunya, allati nasya'at 'alaiha, yang terjadi, yang terlahir daripadanya, hadhil ummatul islamiyah, yaitu umat Islam, arfa'u wa a'la, lebih baik, lebih afdal daripada selainnya, baik itu tadi protokol, etika dan sebagainya. Fahaqiqun bil mutahallina bil ilmi, maka sudah sepantasnya, sudah sewajibnya bagi orang yang memiliki ilmu, an yuhaqqiqu fi babi al-adabi bi amrain, yaitu untuk merealisasikan dalam ilmunya, kehidupannya dengan adab-adab, dengan dua hal. Ahaduhuma an yakuna mawriduhum fi ma'rifatil adab wa syar'ul qawimu wal 'urful mustaqimu, yaitu menjadikan tempat mereka ataupun jalan yang baik dalam mengetahui adab adalah dengan syariat yang kuat, wal urful mustaqim, dan juga uruf ataupun kebiasaan yang sahih, yang lurus. Fa fihi ma ghunyatun amma siwahuma, karena dengan kedua hal tersebut itu merupakan kekayaan, kecukupan yang luar biasa daripada selainnya. Wal akharu, dan yang lain, yang kedua, an yamtathilu tilkal adaba wa yatahaqqaqu biha, yaitu senantiasa merealisasikan dalam kehidupan mereka, yaitu dengan adab, dan juga mengamalkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Fa'innahum awlal khalqi bi an yakunu ahla adabin, karena mereka kaum muslimin tentu sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk untuk menjadi orang yang disebut orang yang beradab ataupun berakhlak. Kenapa? Fa inna safwatal khalqi, karena sesungguhnya sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kana akmalun nasi adaba, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu qudwah kita, panutan kita, beliau merupakan sebaik-baik manusia, beliau merupakan sesempurnanya manusia dalam hal adab. Wasyari'una fi talabi mirathihi minal ilmi hariyun bihim an yaqtadu bihi, maka orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu, mereka juga harus tentu memiliki yaitu adab dan juga akhlak yang baik untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yatahallau bihaddihi wa khuluqihi wa adabihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memiliki yaitu daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Begitu baik tentu akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yamtadihu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang memiliki akhlak yang paling agung ataupun akhlak yang paling baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita akan lanjut pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.